Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke pelajaran kedua ya. Setelah video sebelumnya saya jelaskan tentang apa itu brokerpreneur ya. Kita bisa menghasilkan dari online itu lewat jalur menjadi brokerpreneur. Artinya kita menjadi pengusaha yang berkaitan dengan seorang broker. Jadi menjualkan produk orang lain ya, seperti itu. Lalu yang kita jualkan adalah produk tipe kebutuhan, sudah saya jelaskan yang di sebelumnya. Lalu saya suruh tugas untuk mengumpulkan banyak produk tipe kebutuhan itu apa aja ya. Anda tulis di kertas ya, di kertas. Lalu atau bisa juga Anda menemukan nanti jasa servis atau jasa sewa atau jasa apalah, itu berkaitan dengan yang akan kita optimasikan nanti di materi ini ya, broker materi ini. Jadi kita bisa menjualkan, mempromosikan jualan, mempromosikan usaha punya orang lain, intinya seperti itu, entah itu produk atau jasa ya. Anda tulis yang sebanyak-banyaknya, bisa lewat yellow page ya, koran, atau keliling lah di luar kota atau sekitar kota Anda. Dengan ini ya, udah saya kasih tips di video sebelumnya. Lalu pilih dua produk yang paling ngetren ya, itu Anda kumpulkan dulu sebanyak-banyaknya, lalu pilih aja dua produk yang soalnya nanti di materi-materi ini ya nanti ya. Nah ini untuk kita optimasikan, untuk kita bikin blog sama YouTube itu Anda wajib benar-benar memilih dua produk atau jasa ya yang akan dioptimasikan, diiklankan ya. Jadi jangan ngarang. Jadi beneran itu usahanya real ya. Soalnya memang nanti kalau kita udah praktek sampai memang benar-benar dalam satu Google, ternyata usaha itu nggak real ya. Oke, video sebelumnya seperti itu. Maaf saya jadi di flashback ya, ulang lagi. Selanjutnya setelah Anda mencari dua pilihan produk ya, produk atau jasa ya, ini dua pilihan nanti dipilih lewat Google Trends ya, mana grafiknya yang paling perkembangannya paling atas gitu, dua atas teratas ya dari sekian koleksi Anda. Seperti itu. Lalu berikutnya setelah Anda menentukan dua usaha yang akan dioptimasikan, lalu untuk ya ini ya, kita kan akan menggunakan blog atau YouTube ya, agar nantinya iklan di blog atau YouTube itu bisa tembus ke halaman satu Google ya. Disitulah kita akan bermain dengan kata kunci apa yang biasa diketikkan orang ya. Misal Anda berjualan apa ya, misal pupuk ya, jual pupuk, kata kunci itu seperti ini. Kalau Anda belum paham ya, ini saya ajarkan dari dasar dulu apa itu kata kunci ya. Kata kunci, kenapa harus riset kata kunci ya, ini karena pelajaran kedua ini kita akan membahas riset kata kunci ya. KK ya, kalau disingkat KK, ataupun keyword itu sama. KW, kalau saya menyebutkan KW atau KK itu kata kunci atau keyword ya. Lalu apa itu kata kunci KK? Kenapa kita harus meriset ya, kenapa ya, seperti ini ya. Aduh, koneksinya mana ya, bentar ya, kita pause dulu, koneksinya KO. Oke ya, udah nyala. Di luar hujan deras sama geledek, mungkin pengaruh ke koneksi. Ini pakai modemnya Gromax, potongan portable. Nah seperti ini ya. Ini kata kunci, kenapa kita harus meriset kata kunci seperti ini. Kita anggap saja ya, kalau orang-orang untuk mencari misal ya, ini misal seperti ini ya. Misal saya akan menjualkan ya, mas, atau mempromosikan jasa servis kipas angin ya, kipas angin. Nah ini jasa ya. Kalau jasa itu kemungkinan memang tipe kebutuhan banget, karena orang membutuhkan jasa tapi males untuk mencari keluar info-info jasa. Itu pasti dia akan mengetikkan di Google ya, tapi lewat HP-nya atau di laptopnya atau komputernya ya. Misal saya akan mempromosikan ya ini ya, saya akan mempraktekkan ini jasa servis kipas angin. Apa sih yang akan diketikkan orang untuk mencari jasa kipas angin ya? Kan diketik nih, jasa servis, apa servis ya, servis kipas angin. Nah biasanya kalau misal orang itu ada di suatu kota ya, misal di kota saya ya, Purwokerto, dia akan mengetikkan di jasa servis Purwokerto. Dia akan mencari ya. Ini yang dimaksud dengan kata kunci ya. Ini tujuan pelajaran kedua ini ya. Pelajaran kedua ini adalah
kita mencari kata kunci yang sekiranya itu banyak diketikkan orang di Google. Ya, itu kenapa kita harus meriset itu seperti itu. Jadi kita mencari kata kunci yang sekiranya sering diketikkan orang di Google untuk mencari produk yang kita iklankan. Misal saya mempromosikan servis kipas angin, kira-kira apa sih yang diketikkan orang untuk mencari servis kipas angin itu apa saja ya. Nah, itulah kita harus meriset sebuah kata kunci dulu ya, beberapa kata kunci yang oke. Nah, seperti itu. Jadi apa itu kata kunci itu seperti itu. Kenapa harus meriset ya, gitu ya. Ini jadi koneksinya agak lambat, bentar ya, fokus dulu. Nah, ini ya, ini udah nyala lagi internetnya. Nah, ini kan misal servis kipas angin. Nah, seperti ini. Jadi kita akan meriset kata kunci apa saja yang diketikkan orang untuk mencari produk kita ya. Bagaimana caranya? Kita masuk pertama ini, masuk ke riset dengan Google Keyword Planner seperti ini ya, Google Keyword Planner, Google Keyword Planner. Nah, ini ya. Ambil yang Google Keyword Planner seperti ini. Nah, ini ya. Apa sih Google Keyword Planner ini ya? Ini sebuah tools dari Google sendiri ya. Itu apa itu Google Planner? Ini adalah tools dari Google sendiri itu yang memang menyediakan ini bisa ya. Jadi ini adalah sebuah data di mana kita bisa menemukan beberapa kata kunci ya, tingkatan kata kunci yang kira-kira banyak diketikkan di Google itu ada di sini semua, tools Google Keyword Planner ini ya. Jelasnya akan saya praktekkan dulu seperti ini ya. Untuk masuk ke ini ya, halaman ini, tools ini, kita jangan langsung ke sign in ya. Pastikan kalau kita memang belum pernah mendaftar ya, ini sign in. Pastikan ini create an akun ya, create akun. Jangan ke sign in ya, tapi ke sini. Tapi kalau kita udah memang bermain dengan ini, masuk ke sign in ya. Itu emailnya maksudnya ya. Kalau emailnya memang email Anda belum terdaftar di ini, masuk ke create. Ini jangan diisi ya, bot or your website ya, jangan diisi, ini aja ke sini. Nah, ini ya, itu lalu Indonesia nggak apa-apa, terus lucu nah ya. Save ya, save continue. Jadi nanti di sini kita akan meriset kata kunci apa saja yang sekiranya banyak diketikkan orang untuk menemukan produk Anda ya, produk saya. Kalau misal saya jasa servis kipas angin ya, nanti kira-kira orang-orang itu mencari servis kipas angin itu pakai kata kunci apa saja kan. Terus ini ya, ini internetnya agak tolak, di luar hujan deras sambil flash. Ini modemnya terpengaruh mungkin ya, biasanya cepat kok khusus 4G. Bentar, saya hapus dulu ya biar cepat. Nah, di sini ya penampakannya ya. Ini masuk ke sini aja, tools, lalu ke Keyword Planner ya. Ini adalah tools yang bawaan Google ya. Jadi biasa saya pakai ini, dan nanti satu tools lagi bantuan. Kalau misal kata kunci yang dicari di sini nggak nongol ya, kata kunci yang akan kita cari di sini hasilnya dikit dok, nanti kita pakai tools kedua. Itu nanti saya jelaskan di video selanjutnya ya. Ini kita bahas dulu jasa servis komputer kipas angin ya. Nah, ini kan masuk sini tools ke sini. Nah, ingat ya, tools ke Keyword Planner, langsung masuk ke halaman sini, masuk ke sini ya. Nah, ini lokasi pasti di Indonesia, ingat ya, Indonesia. Jangan lupa nih di save ya, save. Ini Indonesia juga. Indonesia lah ini, save lagi ya. Aduh, salah. Ini bisa bilangin save. Nah, pastikan ini Indonesia ya. Google. Ini servis kipas angin. Nanti saya pasti akan menemukan banyak kata kunci ya.
yang nggak terpikirkan oleh saya nih. Betul, saya mikirnya cuma ini top nih. Lalu apa yang akan datang, apa yang dimunculkan di ini ya, tools ini apa aja bisa terbaca di sini. Nah ini 12 terakhir ya, kosong dulu. Then ideas. Nah ini. Lalu di sini kita masuk ke sini ya, keyword ideas ya. Kan pasangin, pasangin. Ada pasangin ya, saya nggak jualan, saya pasangin. Coba servis ya. Servis. Kita masukkan, kita bisa menggunakan fitur ini ya, keyword include. Jadi kata servis saya masukkan agar kata kunci yang di sini nih ya, kata kunci di sini mengandung servis juga ya, seperti ini ya, servis ya kan. Kipas angin Cosmos ya kan, Aspion ya kan. Nah, ini kata kunci yang bisa diketikkan di Google orang-orang ya. Jadi dia memakai kipas angin Cosmos juga dicantumkan, Aspion juga dimasukkan ya, merek-mereknya seperti itu. Kan mati ya, ini kata kunci ya yang bisa ditemukan nih. Pakai ini nih, servis. Oke. Nah, sini. Pastikan kalau Anda tanpa ini ya, tanpa ini Anda kan nanti bingung nih. Nah, ini kan kita akan mencari servis kipas angin untuk mencari kata kunci yang pas kan nggak cocok ya. Ini bisa dimasukkan ke sini, servis atau service, atau nanti bisa diseleksi ya, seleksi setelah ini ya. Ini dicantumkan dulu aja, memperbaiki kipas angin. Nah, ini ya, ini saya contohkan aja biar nggak bingung, jangan pakai ini ya. Ini untuk mempersingkat aja, tapi bisa kita pakai cara nanti seleksinya di Excel aja nih, di download ya, download, save. Nah kan, langsung, nah ini dibuka. Oke ya, ini keyword ya. Yang kita pakai adalah keyword sama ini pencarian, yang lainnya kita hapus. Oke, kita hapus. Caranya ini diklik ya, klik ini tanda panah nih, tanda panah, klik kanan ke delete ya, delete. Ini juga klik kiri dulu nih, klik kanan langsung nggak apa-apa, langsung delete. Nah ini kita pakai ini pencarian ya, pencarian biasa ditemukan yang laporan 1 tahun terakhir ya. Pencarian per bulannya ya gitu. Untuk laporan 1 tahun terakhir per bulannya seperti ini. Nah, ini di delete semuanya. Yang kita butuhkan adalah 2 kolom ini aja ya. Nah ini untuk menyeleksi. Oke bentar, ini cara login tadi udah saya jelaskan. Cara risetnya seperti itu tadi ya. Masuk ke sini. Nah ini Indonesia, masuk ke ini ya, kipas angin. Lalu save ya, setting ya, hasil kata kuncinya ini di save tadi, di save. Jadi seperti ini, save, di download lalu di save ya. Lalu ntar saya lihat ini biar enak urutannya. Lalu setting, nah settingnya tadi dihapus ya, sisakan seperti ini aja. Lalu kita seleksi kata kunci ya, kata kunci. Nah ini poin 3 nih, paling penting nih. Karena kita tujuannya adalah jualan online ya, memasarkan produk untuk menghasilkan duit ya. Jadi kita fokuskan menggunakan kata kunci buying keyword. Nah itu seperti apa buying keyword? Itu artinya adalah buying keyword. Apa itu buying keyword? Ya, kan? Apa itu buying keyword? Nah, buying keyword adalah kata kunci. Ini kata kunci nih. Buying keyword adalah saya cantumkan, biasanya nanti akan ada istilah BK, itu buying keyword ya. Buying keyword itulah kata kunci yang diketikkan orang itu karena orang itu mencari karena ingin membeli ya, ingin mengeluarkan uang. Jadi kata kunci yang bisa terjadi pembelian. Nah, itu ya. Jadi orang itu mengetik kata kunci itu udah siap-siap untuk membayar Anda ya, membayar produk Anda ya. Entah itu membeli produk, entah itu menggunakan jasa Anda. Nah itu biasanya orang mengetikkan kata kunci buying keyword, yang mengandung buying keyword. Jadi itu kata kunci yang bisa diketikkan orang untuk menggunakan usaha untuk
untuk mendapatkan usaha Anda ya. Jadi membayar produk atau membayar jasa Anda ya. Nah, itu artinya paying keyword. Nah, seperti apa itu? Biasanya ada tercantum ya, misalnya jual apa ya, seperti itu ya. Beli, ini orang mengetikkan jual, beli, itu pasti kan si orang itu pasti ingin membeli barang produk itu, jadi jual pupuk, beli apa itu ya. Lalu kalau jasa seperti ini, jasa titik-titik ya, servis, itu bisa. Terus harga, orang mencari harga ya, kalau nggak pengen mendapatkan info ya juga ada juga yang pengen membeli ya. Lalu bisa titik-titik produk atau jasa Anda murah misalnya. Ini belakangnya itu buying keyword. Jadi apa itu buying keyword adalah ya seperti ini, ada kata ininya ya. Nah, ini orang mengetikkan kata kunci yang siap untuk mengeluarkan duit untuk usaha Anda. Jadi ini harga jual beli barang, main seperti itu. Lalu cari dan kumpulkan buying keywordnya, lalu kelompokkan. Nah, ini seperti apa? Oke, ini ya, saya kan udah mengumpulkan nih. Nah, ini kan tujuan saya adalah jasa servis kipas angin. Nah, di sini saya akan mencari kira-kira kata kunci yang bisa menggunakan jasa kipas angin saya ya. Sini ya, servis kipas angin. Nah, ini ya, ini kipas angin tok. Kalau ini kan kata kunci nih, ini sebenarnya kata kunci hasil tools Google Keyword Planner ya. Itu yang sering diketikkan orang tuh banyak sekali nih. Tinggal kita memilih aja kata kunci itu yang mengandung banyak keyword yang bisa melariskan jualan saya nih ya, jasa saya nih. Nah, seperti itu, paham ya semoga. Ini pastikan ini dikasih ini ya, segitiga ini biar kita bisa cepat untuk menyortir. Nah, ini caranya tadi ini di blok, lalu masuk data ya, lalu ke filter. Nah, ini hilang, berarti ada ya. Ini dua kali menentukan. Nah, ini pilih ini ya. Ini saya seringnya seperti ini, urutan sesuai abjad ya, A ke Z. Oke. Nah, ini lebih mudah kita menyortir kata kunci ya. Saya akan mencari kata kunci yang bisa melariskan jasa servis saya. Nah, ini kan karena saya nggak berniat menjual kipas angin, jadi ini. Nah, ini misal ini gini ya, nih ya, AC kipas angin murah, ya kan? Ini kalau Anda misal jualan kipas angin, ini bisa dipakai. Nah, ini karena saya nggak jualan kipas angin, ya ini akan saya hapus, nggak saya pakai itu ya. Nah, ini beli kipas angin, nah ini kan. Ini sebenarnya buying keyword ini. Nah, ini buying keyword. Tapi produk saya nggak jualan kipas angin. Tapi kalau Anda memang berjualan kipas angin, ya monggo dipakai ini kipas angin ya. Kipas angin, AC kipas angin. Nah, seperti ini AC kipas angin. Nah, ini nggak saya pakai ya. Yang saya pakai adalah servis ya. Nah, ini gulung harga lah ya, harga nih. Nah, bisa Anda pakai juga. Kemungkinan orang mengetikkan harga kipas angin tuh untuk mengetahui harganya ya, harga, atau bisa juga dia pengen membeli, mengeluarkan duit untuk membeli kipas angin Anda. Ini harganya banyak banget, bisa Anda pakai ya, bisa Anda seleksi. Nanti gunanya seperti apa, untuk apa ya. Ini kita bermaksud untuk meriset kata kunci. Itu maksudnya adalah kalau nanti kita masuk ke materi membuat blog atau YouTube, si kata kunci ini akan kita pakai sebagai judul artikel ya, sebagai judul blog ya, artikel, sama kalau YouTube ya judul video. Jadi orang mengetikkan kata kunci yang udah ada di sini ya, akan masuk ke jualan kita, misalnya sewa tenda. Nah, ini ya, seperti ini. Nah, ini kata kunci. Nah, ini kan jasa sewa tenda pernikahan protokol. Ini udah saya optimasikan ya, saya kumpulkan kata kunci ya. Yang buying keyword tentunya jasa sewa tenda, kan nggak mungkin ya jenis tenda pernikahan. Nah, itu kan kalau jenis tenda pernikahan toh orang cuma mencari infonya saja. Nah, ini saya memakainya jasa sewa tenda ya. Ini buat judul nantinya. Kalau blog ya buat judul blog, judul artikel ya bisa ya. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya kita meriset kata kunci adalah seperti itu. Nah, di sini saya mencari servis ya, servis. Nah, kalau ini ya, kalau memperbaiki kipas angin gantung ya,
Nah, ini kemungkinan orang mencari memperbaiki ini dia hanya ingin mencari informasi tok ya, jadi nggak ada duitnya di situ. Jadi fokus buying keyword tuh biar kita ada duitnya, ada pemasukan, karena ada orang yang ingin berniat membeli ya. Nah, kalau ini infotok ya, dia membuka iklan kita untuk mencari infotok, jadi nggak ada duitnya. Kecuali kalau kita bermain AdSense ya, AdSense itu iklan Google ya. Kalau misal kita misal ini ya, ini AdSense. Tapi kita di sini nggak belajar AdSense ya, cuma ini sumber uang aja. Nah, ini nggak saya pasang AdSense ya. Di blog lain saya ada pasang. Nah, ini misal ada nih namanya warna, ini punya teman saya nih, orang Purwokerto juga. Bentar ya. Ini di luar masih hujan deras, jadi masih lola. Nah, itu saya nggak akan mengajarkan AdSense di sini. Kita fokus untuk jualan ya, jualan lewat online. Jadi makanya fokus mencari kata kunci yang kira-kira ada duitnya ya, ada duitnya datang ya. Kayak ini servis nih, servis kipas angin ini banyak sekali akan saya gunakan ya. Nah, ini saya seleksi, kasih warna. Nah, ini top nih. Enggak apa-apa seperti ini, misalkan. Pencariannya per bulan, lumayan ya. Kalau misalnya ada yang order ya, saya tinggal hubungi sesi tukang servis, bagi hasil lah, nggak apa-apa. Dari sini pun kemungkinan kita mendapatkan minimal 1 juta 2 juta dapat ini. Banyak loh yang nyari servis kipas angin tapi males untuk mencari servisan ya, mending ada yang datang ke rumahnya. Nah, ini kita bisa menembak orang-orang menengah ke atas ya, biasanya pada udah nyaman di kamarnya, kipas anginnya rusak, lalu mengetikkan di Google di HP-nya, tinggal di servis datang ke mereka ya. Tinggal dioptimasikan aja. Oke. Nah, ini saya pakai ini seleksi ya. Nah, ini dikelompokkan. Nah, kalau Anda berjualan ya pakai jual servis ya servis. Ini intinya ada buying keyword tuh kata kunci yang kira-kira orang mencari produk Anda untuk menjual atau memakai jasa Anda ya. Ya begitu. Jadi cari kata kunci yang mengandung buying keyword, nah kan. Nah, ini tips ini tuh cuma dia datang mengetikkan ini cuma ingin mendapatkan info aja, info tentang tips apa itu kipas angin. Nah, ini memperbaiki juga cuma ingin mendapatkan info aja, jadi nggak ada duitnya di situ ya. Nah, ini nggak saya pakai. Kalau Anda jualan ya ini jual dipakai nanti. Pakai, karena saya tujuannya nggak jualan ya udah tak pakai ya. Jadi seperti itu untuk mendapatkan kata kunci. Nah, selanjutnya adalah kita riset buying keyword tadi udah ya, lalu cari turunannya ya di Google Suggestion. Nah, ini Google Suggestion itu apa? Saya akan saya ajarkan ya. Jadi ada 2 cara lagi ya, satu tools, satu lagi cara ini ya, Google Suggestion pakai ini untuk mencari kata kunci lainnya ya, sekiranya nggak ada di sini. Nah, ini tuh, ini agak lola ya, bentar ya. Nah, selain ada di sini ya, kita bisa mencari Google Suggestion ya. Google Suggestion tuh ini. Nah, ini Google Suggestion. Aduh, nggak bisa bahasa Inggris saya. Suggestion ya. Nah, ini kita mencari kata kunci buying keyword turunan. Nah, kita udah masuk ke buying keyword ya. Jadi bukan kata kunci, ini buying keyword. Kata kunci buying. Lalu apa itu turunannya atau apa itu buying keyword turunan? Buying keyword turunan itu adalah seperti ini nih. Nah, ini AdSense ya. Saya lanjutkan lagi, maaf. Nah, ini kalau Anda yang belum paham, ini AdSense. Tapi saya nggak akan mengajarkan di sini. Ini ada kelasnya tersendiri ya, AdSense ya. Nah, ini AdSense. Saya tutup aja ya. Nah, punya teman saya. Nah, ini masuknya ke buying keyword turunan. Itu maksudnya seperti apa lah ini ya? Buying keyword. Kalau kita menjual kipas angin, nah ini jual HIJ. Nah, ini kata kunci buying keyword turunannya seperti ini. Kita memakai jual kipas angin, misalnya jual kipas angin di sini ya, jual kipas angin. Nah, kata kunci turunannya adalah jual kipas angin AC ya, ini tambahannya nih. Nah, ini turunan nih AC.
Bentar, aduh. Nah ini HIJ. Bentar, aduh. Nah ini turunannya nih, jual kipas angin bekas ya. Ini tambahannya, jadi turunannya tuh tambahannya, jual kipas angin tuh kata kunci utamanya ya. Ini turunannya ini turunan tambahan, blower, charge ya, cosmos ya. Ini kata kunci turunan. Nah ini langkah selanjutnya adalah kita mencari, mengumpulkan juga kata kunci turunannya ya. Apa tuh Google Suggestion? Ini Google Suggestion adalah ini Google Suggestion, jadi kotak-kotak ini, kotak pencarian Google itu Google Suggestion. Nah ini keluaran nih, misal servis ya, servis kipas. Ini saya remove dulu, servis kipas. Nah ini Google Suggestion, kipas angin. Nah kan, ini kadang ada yang ada di sini, yang ngumpul di sini nih, servis kipas angin Cosmos ya, servis kipas laptop. Nah, servis kipas angin Jogja. Nah ini adalah turunannya ya, kipas angin Surabaya, Cosmos Jogja, Mas Pion, Mati ya. Ini kan kadang ada juga di sini ya, kadang ada juga di sini. Nah ini hasilnya ini ya, servis kipas angin. Nah ini Cosmos Jogja nih. Nah, kadang ada juga di sini ya, udah nyambung di sini. Bisa juga Anda mencari bagaimana ya, kipas angin ya, kipas angin. Nah bisa Anda tulis semua ya sini. Bisa juga nanti nggak ada di sini, tercantum di sini. Nah inilah Google Suggestion bantuannya. Kalau Anda merasa kurang ya, pengen bikin artikel tapi kurang, artikelnya kata kuncinya kurang banyak, Anda bisa mencari di sini. Tapi kalau Anda udah banyak di sini, menemukan kata kunci udah banyak ya, nggak perlu ke sini ya, karena ini udah mewakilkan. Nah oke, jadi ini cuma bantuan tambahannya aja Google Suggestion ya. Jadi ini kipas angin A, ketikan ya kan, kipas angin air AC ya, itu Suggestion bermain dengan rumus ketik diam. Misalnya ini A, terus ini B ya, B Bandung, Bintaro ya sebenarnya. Ini tempat servis ya kan, kipas angin. Ini kita bermain kayak gini udah dapat ini banyak kan? Kalau Anda merasa kurang dengan banyak keyword yang udah kita temukan ini ya, kita nanti kalau misal Anda ingin membuat blog dengan banyak kata kunci ya, dengan banyak artikel, ini udah dibikin artikelnya semuanya, tapi ingin menambah lagi pakai kata kunci apa sih ya yang mau dipakai lagi ya. Nah ini Anda bisa menggunakan Google Suggestion ini ya, nih kipas angin C, D. Nah ini tapi kalau Anda nanti tugas Anda hanya membuat 10 artikel aja ya, nanti saya akan tugaskan ya membuat 10 artikel ya, ini bisa Anda pakai ini aja. Tapi kalau ketika produk Anda nggak menemukan terlalu banyak kata kunci di sini, Anda bisa mencari di sini ya, seperti itu. Jadi ini alternatif lain ya. Ini selain itu kita bisa memakai keyword. Nah itu kedua ya, keyword planner tool io. Nah keyword tool io ya, nah ini ada plannernya, keyword tool io. Nah ini ya, ini bisa dipakai juga servis ya, kipas angin. Yang penting Anda udah menemukan baik keywordnya terlebih dahulu ya, dengan kipas angin top. Pastikan ini Anda udah menemukan servis kipas angin ya, seperti ini. Ini Google co.id ya, Indonesia di sini ya. Ingat ini cuma alternatif aja. Kalau Anda nanti bikin 10 artikel ya, kalau udah cukup di sini ya hasilnya pakai ini pakai ini aja ya, biar Anda nggak pusing ya kelamaan. Nah ini cuma alternatifnya aja lah, seperti ini ya. Nah, kan banyak nih. Ini adalah kata kunci turunannya ya nih, Mas Pion, Miyako, Mati. Nah ini kata kunci banyak keyword turunannya ya. Ini kan banyak keyword ini turunannya. Nah ini ya. Nah ini kipas angin. Nah, servis kipas angin bunyi ya kan, banyak banget nih. Nah, kalau Anda pengen memvariasi kata kunci lainnya ya, ini cari seperti ini ya. Jadi 3 tools ini yang biasa saya pakai, yang sederhana ya. Satu Google Suggestion, ini keyword tools, lalu ini yang utama ini dulu ya. Oke. Seperti itu. Lalu adalah Google Keyword Planner ya, ini alternatif juga, ini sudah saya jelaskan. Cara riset ya tadi udah ya saya jelaskan ya, diketikkan tadi ya. Lalu save dan gabungin. Nah ingat ya, kalau Anda pengen membuat banyak artikel
di satu blok. Nanti akan saya ajarkan ya. Kalau Anda kurang ya ini nanti save, lalu gabungin hasilnya di data ya. Nah, masukkan ke sini. Ini misal saya copy, masukkan ke sini ya. Nah, ini. Nah, ini nanti bisa di save ya, di save. Save. Sebentar. Ini centang semua ya, centang, ini copy all. Export ya, export ke Excel. Save-nya seperti itu cara save. Kalau ini ya diketik manual. Nah, ini ketik kertas dulu ya, atau di screenshot dulu, screenshot biar nggak pegel ya, screenshot. Nah, seperti ini screenshot, di save ya. Beda dengan ini bisa diekspor, copy all, export, nanti masuk ke Excel ya. Mana ini gabungan ke sini. Nah, seperti apa? Nanti saya coba dulu ya. Ini saya akan jelaskan sampai tuntas nih. Oh ya, ini kenapa burung? Ini burung ya. Karena kita memakai keyword tools ini masih versi gratisnya ya. Jadi gratisnya ini burung tadi. Kalau kita membayar tools ini ya, versi pro ya, ini tadi tulisannya ada datanya seperti ini, data ya. Ini datanya lain. Nah, ini ada cukup menggunakan ini aja, tools gratis ini. Udah optimal kok kalau untuk cara riset. Ini masih loyo ini, internetnya masih hujan deras di luar. Bentar ya. Oke, lanjut ya. Di sini ini kenapa ini burung ini karena kita menggunakan tools ini versi free. Jadi kalau Anda menggunakan versi pro ini membuka ya. Tapi ini kita nggak perlu untuk sedetail ini ya. Ini untuk para blogger, publisher ya. Kita fokus mencari yang order aja. Saya nggak perlu pakai inilah. Oke, nanti saya akan kasih tipsnya ya, biar kata kunci itu bisa mudah kita pakai untuk agar blog atau YouTube kita tembus di halaman 1 Google. Bagaimana caranya ya, nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Ini diekspor ya, bisa diekspor. Tadi agak itu koneksinya agak lambat, ini saya udah ganti modem. Nah, ini ya. Ini diekspor. Nah, seperti ini nih. Nah, ini bisa dimasukkan. Nah, ini kan sudah dipasangin. Ini masukkan aja nih, gabungin. Nah, seperti ini bisa dipakai nih. Nah, dipakai. Nah, ini masukkan ya. Nah, ini karena berhubung ininya nggak nongol, ini ya, pencariannya nggak nongol ya, terpaksa ininya kosong. Nah, nanti kita cari itu aja, pencarian manualnya ada, atau jumlah persaingannya nanti kita cari manual ya, seperti ini ya, dikumpulkan. Ini kalau misal Anda nggak menemukan banyak ini ya, misalnya 2 tok ternyata di Google, di ini ya, hasil di Google Keyword Planner GKP hasilnya di tok. Kadang ada tuh produk yang memang masih jarang-jarang banget tuh, misalnya masih baru, produk baru ya, ketika ini biasanya ini nggak muncul sebanyak ini ya. Nah, ini bisa pakai ini ya, Google Keyword Tools SEO, atau ke sini ya, ke sini nanti jual batu akik ya, jual apa gitulah, yang kadang produk itu masih baru, jadi belum banyak orang mencari di Google. Ini kadang sini hasilnya itu dikit. Nah, ini solusinya adalah Anda menggunakan ini nih, Google Keyword Tools SEO, atau ke sini bisa dipakai. Nah, ini ya, ketik ini jual, ketik diam misalnya jual mobil ya, ketik diam, ini ketik enter diam ya, nanti nongol. Nah, seperti ini. Nah, tambah lagi AB, nah nggak ada lah, ini B, nah kan abad. Nah, kita kan nggak tahu nih abad itu jenisnya seperti apa mobil, dan saya juga baru tahu. Tapi di sini bisa menemukan ya, ini artinya orang mengetikkan, ada aja orang yang mengetikkan ini ya, jual mobil abad ya, ini kan kebaca di database-nya Google ya, jual mobil abad. Ini mudah ya, kita menggunakan 3 tools ini sudah cukup ya. Udah ada hasilnya, terus saja, terus kita tambahkan sini. Nah, ini ya, oke. Nah, ini kita gabungkan ya, terus ini seperti ini. Nah, ini untuk poin 5 ya, untuk poin 5 itu penting banget. Ini untuk menambahkan target kota ya. Target kota itu maksudnya kan kita jualan ya, jualan ini kan memang berhubung saya service kota, tapi menargetkannya adalah
Ini saya hapus saja ya, atau saya tambahkan aja di sini insert. Nah ini insert ya. Nah ini kan ada nih insert kolom lagi. Nah ini kolom, ini kota ya, kota. Ini buying keyword. Ini keyword. Nah itu dia. Nah ini poin 5 ini adalah bagaimana menambahkan target kota dengan rumus Excel. Nah ini artinya adalah kita kan jualan nih, jualan untuk beriklan mengoptimasikan di Google ya. Nah, dalam artian kita akan menembak orang yang mengetikkan kata kunci di situ ya, tapi menargetkan per kota. Itu kenapa? Karena orang biasanya untuk mencari sesuatu, kebanyakan orang akan mencari produk plus kota yang mereka tempati sekarang ya, domisili mereka sekarang itu di mana. Jadi dia karena kondisi dia membutuhkan produk ya, jadi dia akan mengetikkan kata kunci plus kotanya ini ya. Jadi ini servis kipas angin Purwokerto ya. Ini kalau kipas angin tok tuh, dia kan akan bingung nih, servis kipas angin. Kalau jasa itu penting banget tuh ditambah kota. Nah ini kan servis kipas angin, dia adanya di Jakarta ya, tapi kita ingin mendatangkan dia di Purwokerto misalnya seperti itu ya. Ini nggak mungkin, jadi dia akan mengetikkan kipas angin Purwokerto, misal domisilinya di Purwokerto ya. Nah ini kenapa saya anjurkan Anda untuk menambahkan kata kunci per kota ya. Nah seperti ini, kipas angin Purwokerto. Lalu gini, kalau misal Anda jualan juga ya, jualannya jual abon, misalnya jual abon ya, jual abon. Nah ini abon sapi ya kan ada nih, ini suggestion nih maksudnya nih. Jual abon sapi ya, sapi. Nah kebanyakan kalau orang ingin membeli abon, nah ini kan ini produk. Nah ini udah ada yang bermain, udah ada yang pemain Bandung. Kalau Anda ada di Bandung jualan abon ya, saingan Anda nih, nanti akan saya ajarkan ya untuk menggeser ini ya. Ini Anda pemain Jakarta, untuk jual abon Jakarta, ini saingan Anda nih. Nah ini kalau Anda jual abon sapi di Purwokerto misalnya, ini saya belum menjualkan abon nih. Nah ini jual abon sapi Purwokerto. Nah jadi wajib Anda menggunakan kota ya, per kota ya, karena orang rata-rata untuk membutuhkan produk itu secara segera itu untuk mencari apa yang mereka butuhkan di kota itu ya, di domisili itu. Jadi itulah fungsinya, nanti tambahkan target kota ya. Nah ini juga keuntungan lain adalah untuk menambahkan ya buying keyword turunannya. Jadi turunannya itu berupa kota juga bisa. Misal ini ya, misal ini jual kipas angin Jogja ya, jual kipas angin Panasonic, jual kipas angin misalnya mana ya, jual kipas angin. Nah ini kan masuk turunan nih, sebenarnya turunnya. Jadi ini termasuk turunan selain Mas Pion. Nah nanti masukkan tambahkan kota lagi. Nah ini pakai rumusnya seperti ini. Ini kita pakai Purwokerto, ini Purwokerto dulu ya, Purwokerto. Caranya seperti ini ya. Ini tambahkan kolom 2 setelah ini buying keyword. Ingat, tambahkan target kota saya adalah Purwokerto, tambahkan ke sini. Ini saya seret ya, ini ya, ini namanya nih titik pojok, diseret sampai bawah. Nah seperti ini ya. Nah ini ini rumusnya ke sini. Oh ya ini nih, salah maaf. Ini pastikan ini Purwokertonya di spasi dulu ya, spasi. Nah spasi kenapa, nanti saya akan jelaskan. Ini diulangi lagi ya. Nah ini ada spasinya tadi ya. Nah ini Purwokerto ini ada spasinya ya. Nah fungsinya seperti ini. Ini akan kita gabungin. Ini servis kipas Purwokerto, servis kipas angin Purwokerto. Nah daripada kita gabunginnya satu-satu seperti ini akan lama. Nah walaupun ini di copy paste, ini akan lama. Nah ini kan lama sekali. Jadi pakai rumus saja ya. Nah, pakai rumus, ini hapus. Nah, ini pakai rumusnya seperti ini, sama dengan concatenate ya, nih ya, concatenate ya. Concatenate itu gabungan antara teks 1 dengan teks 2 nih. Klik ini ya. Nah klik ini kan A2, lalu
CTRL, klik CTRL ini saya klik ini, nah kan, ada, terus kurung tutup, terus enter, klik, nah kan, servis kipas angin Purwokerto, nah kan gabung. Kalau kita seret seperti ini banyak nih sampai segini, nah otomatis akan tergabung semua nih kan, cara servis kipas angin yang mati, nah kan. Oh ini cara itu nggak saya pakai ya, nah, karena kebanyakan orang mengetikkan kata cara itu hanya pengen mendapatkan info. Saya akan delete, akan saya seleksi lagi ya, ini belum saya seleksi lagi soalnya. Nah, ini kan misal ini si Jogja ini juga sebenarnya bukan target saya. Kalau Anda misal jual produk yang bisa dikirimkan ke luar kota ya nggak apa-apa, dicantumkan ikut ya. Nah ini tergantung produk Anda ya, produk atau jasa yang akan Anda tawarkan ya. Kalau Anda menargetkan kota lain dipakai aja nih. Nah Jogja ini udah kemungkinan banyak yang ngetik ya, itu ya, Ciledug, Bantul, nah ini. Nah, tapi karena saya fokusnya adalah di kota Purwokerto aja ya, saya akan hapus ini. Nah ini aku terus angin Kosmos Jogja, nah ini kan udah ada Jogja. Nah ini aku remote Solo, nah misal Solo, Purwokerto, Solo, nah kan gak enak servis kipas angin di Solo, Purwokerto. Padahal saya mencari Purwokerto. Kalau ada yang order dari Solo ya nanti bonjol di itunya ya, operasionalnya ya, seperti itu. Jadi tergantung produk Anda. Kalau Anda bisa menawarkan produk keluar kota ya dipakai aja seperti ini ya. Nah kalau ada kota-kotanya loh, nah ini dipakai aja. Nanti dicantumkan ya di judul artikel nanti sama judul video ya. Nah, karena saya nanti jualnya cuma fokus ke Purwokerto ya, nah saya pakai Purwokerto aja. Seperti itu, jadi tergantung produknya, ingat, tergantung produknya. Oke. Lalu berikutnya adalah kita akan mencari all entitled ya, all entitled ya, all entitled itu bagaimana? Sebelumnya adalah apa sih all entitled itu ya? All entitled itu artinya all entitled itu ini nih. Apa tuh all entitled? Ini bisa misalnya nih, jual abon sapi di Purwokerto, di Purwokerto ya, di Purwokerto misal ini ya, misal ini all entitled, jadi semua kata kunci. Nah ini kan tak jabarkan ya, all semua kata kunci yang ada di judul artikel. Jadi kita akan mencari para pemain ini ya, yang udah beriklan nih. Jadi orang-orang yang membuat blog ini atau mungkin ada YouTube nongol, nah itu jadi kita akan menyuruh si Google itu menunjukkan kata kunci yang ada di judul, di judul artikel. Google, blog apa aja sih yang memakai judul dengan kata kunci ini. Nah ini caranya begini, all in title. Nah ini jadi dua sini, ini boleh dispasi, boleh enggak, tapi ini titik duanya ini gabung ya, all in title gabung. Nah kalau ini bisa spasi boleh, ini juga boleh seperti ini, sama kok. Nah ini ya, di enter. Jadi kita menyuruh Google ya, seperti ini, misalnya ini Purwokerto jual spon apa ya. Nah ini adalah kita menyuruh Google untuk menunjukkan Google, blog apa aja sih yang memakai kata kunci jual abon sapi di judul, di judul artikel mereka. Nih ada 7.550 ya. Jadi saingan kita untuk mendapatkan ranking itu, tingkatan saingannya bisa kita lihat di sini ya, jumlah all entitled-nya ya. Nah ini ya, cari all entitled-nya dengan teknik multi tab. Nanti saya akan saya ajarkan ya. Jadi di sini nanti tugasnya ya. Misal saya akan memakai ini ya, yang ini aja nih, yang ini, yang misal semua nih nggak apa-apa. Ini ya, ini akan saya pakai. Nah ini, ini judul ini nggak bisa. Jadi kesarannya kalau ingin mengopi ini ya, ini kebanyakan orang nggak paham ya. Loh, ini save ya. Jadi seperti ini kan hasil rumus ya, kalau kita ingin mengcopy ini di
blok dulu, copy ya, copy. Lalu di sini kita akan paste, tapi pastenya ini klik kanan ya. Lalu ke paste spesial. Bentar. Ini copy ya, copy ke paste spesial. Nah, ini paste spesial. Klik. Ini masuk ke saya agak lupa ya. Paste format. Ya, ini ya. Nah. Copy paste spesial. Salah. Aduh, salah. Saya pause dulu ya. Udah dapat ya. Saya agak lupa tadi. Paste spesial ke sini, value number formatnya. Nah, ini langsung bisa. Nah, ini akan saya pakai. Ini buying keyword. Nah, kalau ini all entitled ya. Seperti itu. Ini kita mencari all entitled-nya seperti ini. Ini akan saya ajarkan di video selanjutnya aja biar nggak kepanjangan ya. Nah, ini udah